Selanjutnya adalah paradigma kritis. Paradigma kritis muncul sebagai suatu pendekatan yang menawarkan cara pandang berbeda dalam penelitian sosial dan pendidikan. Berbeda dengan paradigma positivis yang fokus pada pengukuran dan kuantifikasi, serta paradigma interpretivis yang menekankan pada pemahaman konteks, paradigma kritis berupaya untuk tidak hanya memahami realitas sosial, tetapi juga untuk mengubahnya. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana teori kritis yang dikembangkan oleh Sekolah Frankfurt dalam memberikan landasan bagi paradigma ini. Melalui pemikiran para tokoh seperti Jürgen Habermas, kita diingatkan bahwa penelitian tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga politis dan berorientasi pada perubahan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 4 elemen dasar dari paradigma penelitian kritis yang meliputi epistemologi, teori, metodologi, dan perspektif teoritis. Setiap elemen ini memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi dan berkontribusi pada tujuan akhir dari paradigma ini, yaitu emansipasi dan transformasi sosial. Mari kita mulai dengan elemen pertama, yaitu epistemologi. Epistemologi dalam paradigma kritis menawarkan pandangan yang unik mengenai bagaimana pengetahuan diperoleh. Pertama, kita memiliki subjektivisme transaksional yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil interaksi antara peneliti dan partisipan. Dalam konteks ini, nilai-nilai dan perspektif masing-masing individu berperan penting dalam membentuk pengetahuan yang dihasilkan. Selain itu, relativisme historis mengingatkan kita bahwa realitas sosial tidaklah tetap. Ia dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Kemudian emansipasi merupakan tujuan utama dari pengetahuan dalam paradigma ini, di mana pengetahuan diharapkan dapat mengungkap struktur kekuasaan yang ada dan mendorong perubahan sosial. Terakhir adalah refleksivitas kritis, mengajak peneliti untuk selalu mempertanyakan asumsi dan implikasi sosial dari penelitian yang dilakukan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga agen perubahan. Selanjutnya adalah teori dalam paradigma kritis. Jadi teori dalam paradigma kritis berfungsi sebagai jembatan antara pemikiran dan tindakan. Salah satu karakteristik utama adalah sifatnya yang dialektis, di mana teori tidak hanya menjadi alat untuk memahami realitas, tetapi juga untuk mendorong refleksi kritis dan aksi. Dengan pendekatan transformatif, teori berupaya untuk mengubah struktur sosial yang dianggap tidak adil, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya adalah praksis atau hubungan antara teori dan praktik. Jadi menjadi sangat penting dalam konteks ini. Teori tidak bisa dipisahkan dari praktik, keduanya saling mempengaruhi. Selain itu ada interseksionalitas. Jadi interseksionalitas mengingatkan kita untuk mempertimbangkan berbagai bentuk ketidakadilan yang saling berinteraksi seperti gender, ras, dan kelas. Ini menunjukkan bahwa teori dalam paradigma kritis bukan hanya tentang pemahaman, tetapi juga tentang tindakan nyata yang menciptakan perubahan sosial. Metodologi dalam paradigma kritis sangat berfokus pada keterlibatan partisipan dalam proses penelitian. Penelitian tindakan partisipatif misalnya melibatkan partisipan sebagai mitra aktif dalam penelitian, bukan hanya sebagai objek. Ini menciptakan ruang bagi suara mereka untuk didengar dan berkontribusi pada perubahan sosial yang diinginkan. Selanjutnya adalah analisis wacana kritis, merupakan metode lain yang digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan diproduksi melalui bahasa dan wacana. Dengan memahami bahasa yang digunakan dalam konteks sosial, kita dapat mengungkap ideologi yang mendasarinya. Selanjutnya, etnografi kritis dan hermeneutika kritis. Jadi, etnografi kritis dan hermeneutika kritis juga memberikan alat untuk memahami struktur kekuasaan yang lebih dalam dengan fokus pada relasi sosial yang ada. Metodologi ini semua bertujuan untuk menciptakan pengetahuan yang tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberdayakan. Selanjutnya adalah perspektif teoritis dalam paradigma kritis. Perspektif teoritis dalam paradigma kritis berakar pada asumsi bahwa realitas sosial tidak terlepas
tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender membentuk cara kita untuk memahami dunia. Penelitian dalam konteks ini selalu bersifat politis karena setiap penelitian membawa implikasi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu saling terkait. Dalam banyak kasus, pengetahuan digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap pengetahuan yang dihasilkan menjadi sangat penting. Tujuan akhir dari penelitian dalam paradigma ini adalah emansipasi, yaitu memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan dan menciptakan perubahan sosial yang berarti. Metode yang digunakan dalam paradigma kritis sangat beragam dan dirancang untuk memberdayakan partisipan. Salah satunya adalah wawancara. Jadi wawancara mendalam yang bersifat dialogis dan dialektis memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan pandangan partisipan secara mendalam. Ini menciptakan ruang bagi partisipan untuk berbagi cerita mereka dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih holistik. Kemudian analisis dokumen kritis juga merupakan metode penting yang digunakan untuk mengungkap ideologi dan relasi kekuasaan yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Kemudian observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara langsung, sementara photo voice dan metode visual lainnya memberikan kesempatan bagi partisipan untuk mengekspresikan pengalaman mereka melalui media visual. Semua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pengetahuan yang dapat memberdayakan dan mendorong perubahan sosial. Sebagai kesimpulan, paradigma kritis menawarkan pendekatan yang unik dalam penelitian pendidikan atau penelitian sosial dengan fokus pada transformasi sosial dan pemberdayaan melalui epistemologi yang menekankan subjektivisme, transaksional, dan refleksivitas kritis, teori yang transformatif dan berorientasi pada praksis, serta metodologi yang partisipatif. Paradigma ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya menjelaskan tetapi juga mengubah realitas sosial. Dengan memahami keempat elemen dasar ini, paradigma penelitian kritis, kita dapat lebih menghargai bagaimana penelitian dapat menjadi alat untuk emansipasi. Penelitian tidak hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi tentang menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Mari kita terus menjadikan penelitian sebagai sarana untuk memahami dan mengubah dunia di sekitar kita menjadi lebih baik.